Pemirsa, event besar penyelenggaraan Hari Kemerdekaan RI tahun 2024 ini di IKN menyedot perhatian dari berbagai pihak. Lantas, bagaimana sejauh ini persiapan pengamanannya? Sore ini sudah bergabung sambungan daring dengan Bapak Kombes Yulianto, Kabid Humas Polda Kaltim. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Yulianto. Sehat selalu Anda. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak, bisa dijelaskan ke kami semua bagaimana sejauh ini persiapan pengamanan rangkaian HUT RI ke-79 di IKN? Ya, tentu ini pengamanan yang kita lakukan bersama-sama dengan TNI dan pemerintah daerah maupun unsur-unsur yang dari Jakarta. Dan ini adalah sudah kita persiapkan dari jauh-jauh hari sebelum hari H pelaksanaan nanti tanggal 17. Termasuk beberapa waktu yang lalu juga sudah kita lakukan, kita koordinasi peralatannya, personilnya, alat dukungnya yang untuk bisa mendukung kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh personil kepolisian maupun oleh personil keamanan lainnya. Ya, mengingat nanti IKN akan menjadi potensi ring 1 begitu Pak ya, terlalu ketat pasti pengamanan, tapi objek vital yang bisa Anda gambarkan sejauh ini di mana saja Pak untuk HUT nanti? Iya, tentu kalau nanti pada saat HUT ini yang dikatakan objek vital atau ring 1 tentu adalah area di mana akan dilaksanakan upacara 17 Agustus. Nah, tetapi kan di dalam kawasan IKN banyak sekali pembangunan gedung-gedung yang itu juga adalah dalam kawasan IKN sehingga ini dilakukan pengamanan. Tetapi kalau kita berbicara tentang pengamanan yang terkait dengan IKN bukan hanya saja yang ada di lokasi IKN, tapi juga ada di beberapa titik. Di Balikpapan juga ada, di beberapa tempat bersandarnya material atau di kapal-kapal yang mendukung pembangunan di sana kan menjadi objek yang mesti mendapat perhatian untuk dilakukan pengamanan. Termasuk misalnya pada hari ini atau dari beberapa hari kemarin juga dalam rangka upacara 17 Agustus, tempat tinggal para menteri, tempat tinggal para gubernur yang menginap di Balikpapan, ini pun juga menjadi perhatian kami untuk melakukan pengamanan supaya semuanya berjalan lancar. Dan termasuk juga titik-titik kerawanan ya, titik-titik kerawanan mana yang akan dilalui oleh delegasi ini juga menjadi perhatian kami dan stakeholder pengamanan lainnya untuk dilakukan kegiatan pengamanan. Di mana itu Pak titik kerawanan yang Anda petakan sejauh ini? Apakah banyak di Balikpapan atau dekat dengan IKN? Kerawanannya adalah di sini masih pada taraf kemacetan, walaupun tidak semacet Jakarta memang, tapi kan di sini juga ada potensi-potensi terjadi kemacetan sehingga pergerakan kepala daerah dari Balikpapan kemudian ke IKN itu juga kami lakukan pengaturan, kami lakukan pengawalan. Misalnya mereka tidak boleh menggunakan kendaraan sendiri-sendiri. Itu kan dalam arti dilakukan pengaturan supaya tidak memenuhi jalan area ke sana. Karena memang akses jalan ke IKN ini kan masih terbatas dan masih dalam progres pembangunan terus-menerus sehingga tidak bisa kemudian kendaraan semuanya bisa masuk ke sana. Ini perlu dilakukan pengaturan dengan menggunakan bis ataupun kendaraan yang banyak begitu. Bagaimana kemudian Pak dengan pengamanan dari sisi udara? Tadi Anda katakan sudah masuk ke area pelabuhan tentunya ya, area laut dan juga darat, tapi potensi kerawanan di udara seperti apa Pak dari Polri? Kalau dari udara kami juga menyiagakan beberapa pesawat heli yang kami lakukan untuk pemantau dari udara. Kalau dari laut kami juga menyiagakan beberapa kapal polair ya, baik itu yang memang menjadi kapal organik kami ataupun ada juga backup dari polair Mabes Polri. Ini ada dari sisi kami, tetapi dari TNI AU juga ada beberapa heli yang standby di sini, termasuk dari kapal angkatan laut juga siap di sini.
Bagaimana kemudian Pak untuk antisipasi jika ada masyarakat yang mengambil gambar visual dari udara menggunakan drone, apakah ada aturan tertentu untuk visualisasi dari udara ini? Oh ya, tentu memang area IKN ini dari masa awal pembangunan ini kan memang area terbatas untuk drone, sehingga Mhm. sampai dengan hari ini pun juga area terbatas untuk drone, sehingga kami berharap masyarakat tidak melakukan untuk menaikkan drone di area sana, karena kalaupun misalnya ada, itu adalah terbatas yang bisa dilakukan tentu dengan izin Ya. khusus, Mhm. baik dari Setmilpres, karena di situ ada dari Pas Pampres maksud saya, ataupun dari otorita IKN. Baik, terakhir Pak, pengamanan nanti akan dilakukan hanya sampai dengan tanggal 17 saja seremonial HUT di sana. Apakah nanti juga berlanjut Pak di hari-hari berikutnya pasca kemerdekaan? Pengamanan ini memang untuk kegiatan 17 Agustus ini juga akan terus dilakukan, bahkan memang jauh hari atau semenjak pertama kali dicanangkan IKN, personil Polda Kalimantan Timur ini sudah melaksanakan operasi yang kami namakan Operasi Mahakam Nusantara, Mhm. yang khusus untuk melaksanakan pengamanan di lokasi IKN. Oke. Ini jumlahnya kurang lebih 180 orang yang ini ada di beberapa titik lokasi strategis yang ada di IKN. Tentu ini akan Mhm. berjalan terus sampai dengan nanti berkelanjutan di tahun-tahun berikutnya. Bukan hanya berhenti di sini saja, karena Baik. toh juga nanti Bapak Presiden ataupun para Menteri Kabinet juga akan kembali berkantor di IKN Mhm. setelah 17 Agustus ini. Baik, saya ralat tadi apa ya pertanyaan saya bukan pasca kemerdekaan tapi pasca perayaan HUT kemerdekaan Iya, iya. ke-79. Baik, terima kasih Pak Kombes Yulianto, Kabid Humas Polda Kaltim bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam, sehat selalu.